Tim Basarnas Manado mengevakuasi puluhan penghuni lapas Tagulandang imbas erupsi Gunung Ruang di Sitaro, Sulawesi Utara. Mereka diungsikan dengan kapal motor Bimasena ke pelabuhan Likupang, Minahasa Utara. Penghuni lapas yang dievakuasi adalah warga binaan dan pegawai lapas Tagulandang beserta masyarakat setempat yang terdampak erupsi Gunung Ruang. Total sebanyak 47 orang yang dievakuasi terdiri dari pegawai lapas 11 orang, warga binaan 17 orang, dan 17 warga Tagulandang. Proses evakuasi menggunakan kapal motor Bimasena dari pelabuhan Tagulandang menuju pelabuhan Likupang, Desa Munte, Kabupaten Minahasa Utara. Bantuan logistik dan peralatan untuk warga terdampak erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro tiba di Pelabuhan Buhias, Pulau Tagulandang pada Kamis malam. Bantuan berupa logistik dan peralatan ini berasal dari Kodam 13 Merdeka yang hendak dibawa ke posko pengungsian. Dan Rem 131 Santiago, Brigjen TNI Wahyono mengatakan, bantuan berupa kebutuhan dasar seperti obat-obatan, makanan, minuman, genset, serta peralatan untuk menunjang ketersediaan listrik dan alat komunikasi di tempat pengungsian. Selain bantuan logistik, Kodam 13 Merdeka juga menyiapkan personil perbantuan seperti tenaga medis dan personil TNI lainnya yang akan membuka layanan dapur umum serta pendataan rumah warga yang terdampak bencana. Penjabat Bupati Sitaro ditemui saat memantau kedatangan bantuan menyampaikan saat ini kebutuhan mendasar seperti alat tidur, makanan, serta pakaian sangat dibutuhkan warga di pengungsian. Ini untuk kebutuhan dasar, makan, minum, pakaian, itu yang kita prioritaskan. Kemudian sarana penunjang seperti untuk di pengungsian, kasur, matras, selimut, itu yang kita siapkan juga bagi saudara-saudara kita yang mengungsi di tempat pengungsian. Sementara itu, Polda Sulawesi Utara menyalurkan bantuan bagi korban erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro menggunakan 4 kapal boot. Personel yang diberangkatkan terdiri dari 17 anggota Ditpol Airut dan 10 tenaga kesehatan serta 30 anggota personil Brimob. Dan kita sudah menyiapkan juga personel dari Brimob yang nanti mungkin untuk membantu pemerintah daerah dalam dapur umum, termasuk nanti ada bantuan juga, dan saya sudah koordinasi langsung dengan Kapolres. Jadi sementara masih ditangani di sana, dan saya sudah juga melapor atau menyiapkan berkoordinasi dengan gubernur dan pemerintah daerah. Tim SAR Manado juga telah mengerahkan perahu karet guna menyisir sejumlah wilayah di Pulau Tagulandang untuk mencari warga yang melakukan evakuasi mandiri. Tim SAR juga akan menambah personel dan perahu karet untuk penyisiran pulau-pulau. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui kondisi Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Jufri Kasumbala. Jufri, untuk siang ini apakah masih terjadi erupsi di Gunung Ruang? Iya, Pak Kalis dan juga saudara, saat ini saya berada di atas kapal KM Lohor Raung, dan secara pantauan kami melihat bahwa kepulan asap masih terlihat dari atas kawah gunung api Ruang. Namun tidak dengan intensitas yang tinggi seperti beberapa waktu lalu dan cenderung lebih rendah. Dan menurut informasi bahwa saat ini memang Gunung Api Ruang pasca letusan sudah mulai menurun. Meski demikian, alat ukur yang rusak juga belum bisa memastikan bagaimana aktivitas kegempaan Gunung Api Ruang pasca letusan yang terjadi pada Rabu malam, Paskalis. Oke, ini Anda sedang berada di atas kapal motor Bimasena untuk mengevakuasi warga. Nah, ada banyak juga warga yang masih harus mengungsi karena kondisi Gunung Ruang. Bagaimana kondisi para pengungsi saat ini? Iya, Pak Kalis, untuk kondisi para pengungsi saat ini memang berada di beberapa titik pengungsian yang sudah disiapkan. Dan pengungsi juga sudah menerima bantuan baik secara makan maupun kesehatan sudah diterima para pengungsi. Meski begitu, Pak Kalis, perlu kami sampaikan bahwa kepanikan warga pasca letusan Gunung Api Ruang ini membuat warga ini berbondong-bondong menuju pelabuhan untuk meninggalkan Pulau Tagulandang. Dan beberapa kapal yang singgah di Pulau Tagulandang termasuk kapal feri
yang disediakan pemerintah itu selalu full karena kepanikan warga dan ingin meninggalkan Pulau Tagulandang. Ini yang menjadi perhatian pemerintah untuk mengatur dan mengontrol para warga yang ada di Pulau Tagulandang, Paskalis. Oke, Jeffrey, artinya apakah saat ini masih banyak warga yang tersisa untuk tinggal di Pulau Tagulandang atau memang jumlahnya sudah tinggal sedikit? Untuk Pulau Tagulandang sendiri Paskalis masih banyak karena di daerah pesisir itu yang terdampak, sementara di daerah dataran tinggi itu tidak terdampak sehingga sebagian besar warga itu lari ke dataran tinggi dan untuk jumlah yang keluar juga bisa dipastikan adalah warga yang ada di pesisir, Paskalis, dan masih cukup banyak warga di Pulau Tagulandang. Hanya untuk Pulau Ruang saja sampai sekarang ini sudah dikosongkan. Oke, Jufri, Anda juga bisa cerita di dalam kapal ini dari mana dan akan mengarah kemana kapal ini membawa para penumpang? Iya, saat ini saya berada di kapal KM Lohorau milik Siau menuju ke Pelabuhan Tagulandang. Saat kami membawa beberapa warga yang ke Tagulandang serta bantuan, baik itu untuk genset, PLN karena listrik di sana padam, dan juga ambulans milik Palang Merah Indonesia untuk membantu fasilitas kesehatan rumah sakit dan ambulans tidak bisa digunakan pasca letusan. Baik, tampaknya ada gangguan sinyal dengan laporan jurnalis Kompas TV Jufri Kasumbala yang saat ini sedang berada di atas kapal bersama para penumpang untuk menuju ke Pelabuhan Tagulandang. Terima kasih laporan Anda, Jufri Kasumbala. Sementara itu, saudara, pelayanan penerbangan di Bandara Internasional Samratulangi masih ditutup. Operasional bandara ditutup karena dampak erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Berdasarkan pantauan di Bandara Internasional Samratulangi Manado, pelayanan penerbangan masih ditutup sementara waktu. Hal ini berdasarkan Otoritas Bandara Wilayah 8 Manado berkoordinasi langsung dengan Airnav Indonesia Cabang Manado. Pelayanan penerbangan di Bandara Samratulangi ditutup karena dampak semburan debu vulkanik erupsi Gunung Ruang di Sitaro. Berdasarkan informasi dari pihak Angkasa Pura I Bandara Samratulangi Manado, pelayanan penerbangan tiba dan berangkat akan berlangsung pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah sambil melihat perkembangan dampak erupsi Gunung Ruang. Sementara itu, pasca erupsi Gunung Ruang, Pelabuhan Manado tetap beroperasi. Namun, situasi pelabuhan saat ini masih sepi penumpang maupun pengunjung. Untuk lebih lengkap informasinya akan disampaikan langsung jurnalis Kompas TV Doni Arai langsung dari Bandara Samratulangi. Doni, untuk kondisi Bandara Samratulangi yang sempat ditutup karena dampak erupsi, apakah sudah dibuka siang ini? Baik, Paskalis, saat melaporkan ini saya harus menggunakan masker karena berdasarkan dari paper test di Airset Bandara Samratulangi Manado, masih terdata ada sebaran abu vulkanik gunung api ruang yang menyebar di kawasan udara Bandara Samratulangi Manado. Dan berdasarkan dari hasil paper test tersebut, pihak komite bandara yang terdiri dari otoritas bandara, kemudian dari pihak Airnav dan pihak Angkasa Pura bersama dengan BMKG memutuskan untuk memperpanjang penutupan Bandara Internasional Samratulangi hingga pukul 18.00 WITA hari ini. Dan dari kebijakan penutupan ini, pihak bandara harus membatalkan ada sebanyak 47 penerbangan, baik yang berangkat maupun yang akan tiba di Bandara Samratulangi Manado hari ini, atau ada sekitar 6.000 lebih penumpang yang harus mengurungkan niatnya terbang berangkat ataupun menuju ke Bandara Samratulangi Manado. Dan hari ini dari pantauan kami di Bandara Samratulangi Manado, banyak penumpang yang datang ke bandara untuk menanyakan status penerbangan mereka. Dan pihak bandara ini, sekarang ini di belakang kami ini telah membuka dari Kamis kemarin itu layanan untuk para penumpang. Banyak penumpang hari ini yang
melakukan reschedule penerbangan dan ada juga yang melakukan refund atau pengembalian tiket. Paskalis. Oke, ini ada 47 penerbangan masih terdampak di Bandara Samratulangi. Lalu untuk penyisiran lalu juga evakuasi warga yang dilakukan oleh Basarnas Manado sejauh ini seperti apa, Doni? Paskalis dan saudara, untuk hari kemarin hingga hari ini fokus dari pemerintah setempat maupun tim Basarnas dan tim bantuan lainnya fokus untuk evakuasi warga. Dari kemarin itu tim Basarnas melakukan penyisiran evakuasi di wilayah radius 6 km dari puncak Gunung Ruang di Tagulandang, karena status untuk Gunung Ruang itu masih dalam status level 4 awas. Jadi data yang kami peroleh ada sekitar 11 ribuan warga di Tagulandang yang harus dievakuasi atau diungsikan jauh dari Gunung Ruang. Dan pihak Basarnas juga telah melakukan penyisiran dan evakuasi hingga hari ini. Para warga ada yang dievakuasi jauh dari Gunung Ruang walaupun masih berada di seputaran Pulau Tagulandang, dan ada juga warga yang diungsikan ke wilayah-wilayah seperti di Kota Bitung, Manado maupun di Likupang, Kabupaten Minahasa Utara. Paskalis. Baik, terima kasih Doni Arai, laporan Anda langsung dari Manado, Sulawesi Utara.